Nah, kalau dilihat dari komposisi orang ini, orang-orang yang masuk ke dalamnya adalah bukan orang yang sembarangan, orang yang memiliki tanggung jawab lain di luar tanggung jawabnya sebagai anggota kabinet, menurut saya tidak tertutup kemungkinan sebelum 2024 akan ada reshuffle lagi. Pertama, istilah saya dalam reshuffle ini seperti anti klimaks sebenarnya kan. Orang kan tadi sudah disebutkan tadi oleh Bung Hinca ya. Ini posisi tim ya mungkin tidak kalah lagi seri-seri, tapi butuh kemenangan kan kira-kira gitu ya. Masih kosong-kosong, jadi perlu pergantian pemain. Yang pergantian pemain ini dianggap ya mengantarkan 1 gol lah minimal kan. Tapi ternyata anti klimaks nggak lebih bagus dari yang sebelumnya, kira-kira begitu itu. Nah, oleh karena itulah saya mengatakan ini reshuffle ini seperti tutup lubang gali lubang. Gitu ya. Yang kemarin itu memang ada lubangnya, ditutup oleh reshuffle, tapi begitu orang yang dimasukkan ke dalam posisi itu menimbulkan lubang baru lagi gitu kira-kira. Atau lubang baru kenapa? Nah, ini yang saya sebutkan tadi dengan relevan tadi dengan pertanyaan Bung juga soal apakah ini yang terakhir reshuffle gitu ya. Nah, kalau dilihat komposisi anggota kabinet yang sekarang ini, boleh disebutkan hampir di atas 60% sudah orang partai politik. Saya kira inilah pertama dalam sejarah Indonesia Merdeka, bahkan setelah reformasi, di mana anggota kabinet mayoritas diisi oleh orang-orang partai politik. Pasti ini akan menjadi masalah, gitu. Kalau sebulan, 2 bulan, 3 bulan ini sih mungkin adem lah, ya kan. Khususnya nanti menjelang pelaksanaan pemilu, lebih khusus lagi kalau tahapan pelaksanaan pemilu sudah dimulai. Yang akan kita hadapi nanti kalau nggak Oktober kan September ya, September-Oktober ini kita hadapi. Nah, kampanye artinya 2023. Dan yang paling unik adalah mungkin ini juga kali pertama dalam sejarah Indonesia di mana anggota kabinet itu perwakilannya adalah ketua partai politik. Ada 4 itu di situ. Dari Golkar 1, dari PAN 1, semua dari KIP lah. Oh iya. Semua KIP masuk 3 tuh. Yang terakhir adalah PAN, KIP, PAN, Golkar, P3, satu lagi Gerindra. Kan 4 tuh. Ini kepala-kepala semua, ceritanya juga calon presiden tuh 2024. Jadi kalau mereka benar-benar jadi calon presiden, begitu masa kampanye, mereka harus cuti. Tapi ini pelatihnya bagus dong. Ya itu yang saya, ini tadi belum ke sana kita. Ini belum ke sana kita. Ini tentang pengganti pemain. Iya, ini kita tadi soal apakah akan ada lagi pergantian pemain. Nah, itu yang saya mau katakan. Nah, kalau dilihat dari komposisi orang ini, orang-orang yang masuk ke dalamnya adalah bukan orang yang sembarangan, orang yang memiliki tanggung jawab lain di luar tanggung jawabnya sebagai anggota kabinet, menurut saya tidak tertutup kemungkinan sebelum 2024 akan ada reshuffle lagi. Ah, ini sekaligus saya sekaligus meluruskan pernyataan saya yang ditangkap agak berbeda maksud saya. Gini, kita kan belum menilai orang-orang ya. Yang kita nilai ini apakah komposisi dari pergantian pemain ini gitu ya, tepat atau tidak. Gitu. Nah, sekarang masuk ke situ. Nah, saya juga tidak pernah membedakan antara kelompok yang disebut profesional itu nggak mesti harus non partai politik gitu. Bagi saya, profesional itu kan artinya orang yang memang ahli di bidangnya, meskipun backgroundnya adalah orang partai politik, bisa begitu tuh. Nah, jadi yang saya mau katakan itu gapnya itu nggak di soal kemampuan, tapi gapnya itu adalah soal waktu, konsen, kira-kira gitu ya, dan tentu saja soal pilihan-pilihan politik di masa yang akan datang. 3 hal ini penting karena yang masuk itu adalah 4 ketua umum partai politik. Sekarang kalau kita lihat misalnya ya di tubuh anggota kabinet Pak Jokowi itu warnanya udah 3 tuh. 3 warna. Warna KIP 1, ya kan? Warna Nasdem 1 tuh. Yang kita nggak tahu ini Nasdem kemana gitu kan? Warna PKB juga 1 tuh, karena dia koalisinya sama PKS kan. Banyak banget dong. Nah itu makanya. Jadi 1 lagi kemungkinan yang kita nggak tahu juga, yaitu PDI Perjuangan dengan Gerindra kan. Jadi setidaknya ada 3 nih warna. Dan 3 ini jelas-jelas ya punya, kalau sejauh ini yang kita tahu punya calonnya masing-masing. Tadi misalnya KIP mendorong Pak Erlangga, mungkin PDI dengan Gerindra mendorong Pak Prabowo sama dengan Puan ya. PKB dengan Nasdem kemungkinan
Ya nggak tahu saya, mungkin Anies, mungkin Pak Muhaimin, macam-macam dan seterusnya. Kan 3 orang ini nanti akan kampanye nih. 3 koalisi. Iya, 3 koalisi ini nanti akan kampanye dari bendera yang berbeda-beda. Itu asumsi awal tentu. Kita nggak tahu nanti seperti apa lagi bentuk ininya gitu. Nah, apa yang akan dilakukan oleh Pak Jokowi? Dan mereka cerita apa? Karena ketika mereka cerita misalnya soal kebocoran, misalnya gitu ya, ada calon presiden yang masih bicara kebocoran, lo ada di dalam. Nanti yang mengkritik yang di dalam itu siapa? Anggota koalisi yang lain, gitu. Jadi dengan kompleksitas yang seperti inilah yang saya sebutkan itu tadi, dugaan saya akan tetap mungkin akan terjadi reshuffle menjelang reshuffle lagi menjelang pemilu karena ini kompleks ya. Karena itu satu. Itu belum kita, ini ya masih 4 tokoh tokoh ketua umum partai. Bagaimana dengan anggota partai politik yang terlibat di dalam koalisi? Jelas juga akan disibukkan dengan kampanye, tidak mungkin tidak. Ya kan 2 anggota kabinet dari Golkar misalnya pasti akan dilibatkan di dalam kampanye, nggak mungkin. Tapi kan ada aturannya, nggak bisa sepanjang waktu mereka kampanye. Itu dia. Cuti. Kan Anda bisa bayangkan kalau berapa sekarang tuh? Mungkin sekitar 17. Ya kan yang dari partai politik anggota kabinet itu, meskipun diatur waktu mereka, itu artinya setidaknya setengah dari jumlah itu per hari akan cuti gitu loh. Itu setengahnya itu minimal tuh. Ya, cuti gitu. Nah, kenapa saya katakan begitu? Karena kader Golkar misalnya anggota kabinet, nggak mungkin nggak dipergunakan jasanya untuk kampanye karena salah satu keuntungan jadi anggota kabinet itu kan mereka bisa menjadi medan magnet untuk pemilih gitu. Jadi kalau nggak dioptimalkan, yang rugi partai politik pula gitu loh kira-kira. Terus terang Bung Sebastian, untuk 2024 ini menurut saya paling liar ini. Gitu. Paling liar itu karena kita masih buat asumsi begini, tahu-taunya besok udah berubah gitu loh kira-kira. Misalnya pendirian KIP di awal, itu kan hampir nggak bisa terdeteksi ya oleh katakanlah kita yang di luar-luar ini kan, kok tiba-tiba bisa ketemu juga gitu. Rencana koalisi semut merah itu misalnya, kan bayangan kita selama ini PKB dengan PKS nggak akan ketemu lah, ya kan kira-kira gitu. Kenyataannya bisa juga bersanding gitu. Jadi segala sesuatunya ini misalnya unpredictable. Iya tentu saja, tapi setidaknya sudah. Jadi yang berani membuat keputusan di awal ini cuma KIB aja nih. Iya. Tapi itu pun belum tentu jaminan mereka akan solid sampai ke Pilpres gitu. Karena menurut saya itu kuncinya nanti pada soal siapa calon presidennya. Nah disitulah ujian yang sesungguhnya terjadi pada koalisi-koalisi ini. Misalnya soal PKS dengan PKB. Kalaupun tidak terjadi dan dugaan saya nggak akan terjadi juga ini koalisi kira-kira gitu. Karena memang mereka kesulitan untuk saling menyodorkan siapa calon presidennya. Kalau misalnya diambil dari Caimin, lalu PKS-nya jadi bagaimana? Kalau PKS-nya mendorong Anies Baswedan, emang ketemu. Nah, itu yang saya sebutkan tadi misalnya, sebab penolakannya bukan pada publiknya, penolakannya justru ada di internal mereka sendiri gitu. Misalnya orang-orang PKB apakah mungkin ya menerima figur Anies masuk sebagai calon presiden? Kan itu belum tentu. Sebagaimana juga orang-orang PKS misalnya bisa nggak menerima figur Caimin yang notabene adalah orang NU sebagai calon presiden mereka gitu. Itu belum tentu juga gitu. Nah oleh karena itu menurut saya Bung Sebastian, saya justru menunda untuk menilai ini sekarang. Saya udah sering kali ditanya-tanya oleh kawan-kawan media gitu. Sabar dulu, selalu saya bilang begitu. Pasti besok berubah lagi gitu kan. Beda ketika kita 2019 agak ajek sedikit kan. Artinya udah kelihatan polanya gitu. Begini gitu ya. Tapi kalau yang ini, waduh ini zigzag betul. Nah, ketika Nasdem sudah berani menyebut 3 nama. Nah, oke. Itu kan memberi sinyal kepada partai yang lain. Ada partai yang mulai baper juga. Ya. Saya tidak menilai dulu efek dari itu ya, tapi saya melihat dari proses Nasdem yang menurut saya agak lucu juga proses yang dibuat oleh kawan-kawan Nasdem ini. Pertama kan mereka milih 3 orang. Yang uniknya satu di antara 3 orang ini justru sebetulnya nggak masuk dalam 3 besar gitu. Nah, tapi masuk nama yang lain. Artinya orang akan bisa mengatakan boleh jadi di masa yang akan datang nama yang lain juga bisa masuk. Tinggal buat kriterianya kan. Apa itu kapasitas, macam-macam dan seterusnya. Intinya adalah 3 nama yang disodorkan oleh
Nasdem ini, menurut ada dua kritik saya. Kritik pertama adalah Nasdem tidak memfokuskan siapa di antara mereka. Sehingga dengan begitu justru Nasdem punya potensi ditinggalkan oleh orang-orang ini juga gitu. Kalau misalnya ya tiba-tiba katakanlah ya PKS melamar Anies resmi. Emang tiba-tiba Nasdem bisa mengklaim bahwa Anies itu adalah didorong oleh mereka? Kalau misalnya ada partai yang lain resmi melamar Ganjar. Atau Ganjar diusung PDIP. Atau misalnya ya sebagai contoh. Gitu. Nasdem nggak bisa klaim juga. Gitu. Jadi justru lambatnya Nasdem menentukan arah siapa di antara tiga figur ini pada tingkat tertentu justru menurut saya nggak punya efek apa-apa terhadap mereka. Gitu. Nah itu satu. Nah, artinya kalau orang akan melihat nanti siapa yang duluan nih klaim gitu loh kira-kira kan. Nah yang ketiga adalah, yang kedua adalah Nasdem sendiri ya tidak memastikan bahwa tiga nama ini misalnya gitu ya adalah orang-orang yang memang sepenuhnya berada di bawah dukungan mereka karena tidak ditetapkan sejak dari awal kan. Sehingga dengan begitu sangat memungkinkan juga Nasdem pada akhirnya kemudian ikut dengan koalisi yang lain. Jadi dia bukan membuka tapi justru ikut pada koalisi-koalisi yang sudah terbentuk. Nah, ini saya tidak tahu, boleh jadi kan setelah ini kemudian Nasdem betul-betul mengambil keputusan satu di antara tiga ini yang akan mereka dorong, sangat mungkin sebelum koalisi-koalisi yang lain akan menyebutkan nama terlebih dahulu dibandingkan dengan Nasdem dan seterusnya gitu. Tetapi kritik yang lain saya terhadap tiga nama itu, saya sangat menyayangkan kalau Nasdem memasukkan ya Pak Andika sebagai Panglima yang masih aktif gitu. Jadi itu menurut saya agak keliru itu. Boleh dong ini kan baru diumumkan. Kalau kita semangatnya menjadikan TNI, Polri sebagai institusi negara yang independen, mestinya orang-orang yang masih menjabat tidak perlu ditarik-tarik untuk ikut dalam pesta ini. Kontestasi politik. Kecuali mantan, purnawirawan gitu. Itu siapa yang membuat kita sendiri gitu loh, Mbak. Kan kita yang menginginkan supaya TNI itu profesional, ya kan? Mereka ansih hanya berpikir soal pertahanan. Kita yang menginginkan polisi supaya profesional, ansih ya hanya ngurusin soal keamanan gitu. Oleh karena itu kita juga yang jaga jangan sampai mereka masuk ke sini gitu loh. Tapi kan nanti kalau dicalonkan dia mesti berhenti dong. Kenapa? Kalau nanti resmi dicalonkan mesti berhenti dari Panglima. Oh iya dengan sendirinya. Tapi yang saya mau Oktober ini udah pensiun. Iya, udah selesai. Yang saya mau katakan itu, selama yang bersangkutan jadi masih aktif, Boya jangan ditarik-tarik. Sebab psikologi politiknya jadi kuat gitu loh. Nanti di daerah-daerah itu khawatir kita Kapolda-Kapolda yang mau pensiun juga dicalonkan gubernur. Sehingga yang kuat iman sih mungkin nggak akan tergoda gitu loh kira-kira. Tapi kan tidak semua orang seperti Pak Andika misalnya yang tiba-tiba yang slow aja menanggapi lamaran ini. Nanti ada orang yang malah jadi sur juga. Jadi selama dia berkuasa dia akan pakai kekuasaan itu untuk ya tadi yang disebutkan oleh Bung Hinca ya, ada menteri yang warawiri kesana capres-capres gitu, padahal nggak punya partai kan gitu. Yang menarik sekarang ini menurut saya adalah adanya semacam semangat gitu. Orang-orang partai itu mencalonkan kader mereka gitu. Itu yang kelihatan nih. Jadi mungkin petanya nanti adalah partai yang mencalonkan kader mereka sendiri dan partai yang mencalonkan orang lain di luar kader mereka. Gitu. Nah, kalau skenario yang pertama terjadi, di mana partai-partai sepertinya bersepakat untuk kali ini kita calonkan kader kita masing-masing gitu, maka akan lebih mudah sebetulnya memetakannya gitu. Artinya KIP mungkin akan mendorong Erlangga bersama, ya bisa saja Pak Zulhas, bisa macam-macam dan seterusnya gitu ya. Atau mungkin wakilnya ditaruh dari independen gitu ya. Kalau misalnya itu pertama, PDI dengan Gerindra, ya tentu Pak Prabowo sama dengan Mbak Puan gitu kan. Nah kalau dalam konteks itu, ketemu nih PKS sama PKB, nggak ada selisih di mereka tuh gitu. Mau tidak mau. Ya artinya mungkin nanti PKB mendorong Caimin. Kalau Demokrat masuk, beliau akan mendorong AHY sebagai wakilnya gitu. Nah ini menurut saya suasana ini agak kuat saya baca di internal partai politik nih.
Jangan-jangan juga partai-partai politik ini juga bersepakat, udahlah kali ini kita aja semua, kan kira-kira gitu ya. Tadi analisanya Bung Lahot, analisanya Bung Hinca, itu tensinya ke situ. Tensinya untuk mengarahkan gimana kali ini ya capres-capresnya itu berasal dari partai politik deh. Gitu. Misalnya bagaimana Bung Hinca mengatakan ada yang nggak punya partai tapi worowiri ke sana kemari, kan kira-kira gitu ya. Itu. Jadi agak mudah membacanya. Nah, dalam suasana seperti itu memang Nasdem agak belum terbayang oleh kita gitu. Karena Nasdem ini agak beda polanya dengan partai yang lain. Nasdem ini kan dapatkan orang dulu baru koalisi. Sementara yang lain itu koalisi dulu baru cari orang, kan kira-kira gitu. Tapi dalam suasana seperti itu, feeling saya, ini feeling ya, Nasdem akan ikut PDI Perjuangan dengan Gerindra. Feeling saya gitu. Artinya kita punya 3 capres yang keseluruhnya adalah berasal dari partai politik. Yaitu koalisi. Jadi 3-3 juga di partainya jadinya kan. Nasdem, PDI, Gerindra, KIP ada 3 dan koalisi Semut Merah juga ada 3. Jadi total 9 calon. Nah, ini satu analisa gitu ya. Analisa yang kedua, partai tetap mementingkan elektabilitas. Itu akhirnya punya potensi yang di luar partai politik kan. Nama-nama seperti Ganjar, ya, Anies, ya, atau mungkin nama yang lain kita nggak tahu, apakah itu Erik macam-macam itu menjadi menarik gitu. Nah, kalau dalam konteks yang seperti ini, menjawab pertanyaan Bung Ana yang kedua, kemana kira-kira Ganjar? Apakah ia akan masuk ke koalisi yang dibentuk oleh PDI? Dugaan saya tidak. Kenapa gitu? Karena saya lihat arusnya di PDI Perjuangan itu sekarang kuat sekali menolak figurnya Ganjar gitu. Tapi kemarin sudah datang pertama. Ya, tentu mungkin diredam sedikit dulu. Diredam sedikit dulu kan kira-kira. Karena aromanya udah begitu. Sekarang misalnya orang PDI Perjuangan sendiri bahkan pada tingkat tertentu sudah mulai misalnya mempertanyakan mana prestasi Ganjar. Loh, kalau nggak berprestasi kenapa didukung 2 periode? Kan kira-kira gitu ya. Dan seterusnya. Jadi tapi semangat menolak Ganjarnya kuat gitu. Nah, oleh karena itu dugaan saya, apalagi kalau yang mau dicalonkan alam Mbak Puan, Ganjar nggak akan menarik. Lalu ke siapa dia? Kok feeling saya malah ke KIP nih, gitu kira-kira ya. Oh gitu. Malah ke KIP. Justru KIP yang bentuk duluan malah lari ke KIP. KIP masuk ke Ganjar. Nah, salah satu ketua umum di antara 3 koalisi ini akan didorong untuk jadi calon wakil presiden. Gitu. Oh gitu. Oke. Nah, Kalau gitu. lalu Anies bagaimana? Gitu. Nah, Anies dilema. Ini kayaknya titik temu juga itu. Ya, Anies dilema gitu. Dilemanya gimana? Dapat bocoran dari mana ini, Bos? Bukan. Sebab gimana gitu. Kalau Anies masuk ke koalisi Semut Merah, gitu, saya kira PKB akan keluar. Dia kemana? Dia akan ke KIP. Kira-kira gitu tuh PKB. Jadi sebab figur Anies ini nggak menguntungkan sama sekali bagi PKB. Selain punya resistensi di kalangan internal, jelas juga akan punya resistensi di kalangan warga NU. Harus ingat ya, misalnya NU sekarang kelihatan agak dekat dengan Erick Thohir, gitu. Misalkan setahu saya Erick Thohir sekarang dijadikan mereka ketua panitia Harlah NU yang 100 tahun gitu. Itu ada tuh. Jadi PKB kalau misalnya PKB dengan EU sekarang kecuali Anies calon presiden, Caimin wakil presiden. Tapi jelas pasangan ini tidak akan laku di pasar pemilu. Artinya Demokrat lebih baik cari yang lain deh. Lebih baik cari yang lain. Ya, kira-kira. Itu kira-kira. Yang membuat saya agak bersyukur dengan pelaksanaan 2024 ini ada 2 ya. Pertama tentu karena kita akan menemukan kemungkinan pelaksanaan pemilu yang di mana pelakunya orang-orang baru semua gitu ya, kemungkinan gitu. Tapi yang di atas itu semua adalah munculnya kesadaran untuk menepis politik identitas di dalam pelaksanaan Pilpres 2024. KIP isunya adalah itu ya. Semut Merah juga dipertemukan oleh semangat itu kan. Ada Semut Merah mengatakan, PKB mengatakan, PKS mengatakan, ya kita akan buktikan kepada masyarakat bahwa kita berbeda dalam banyak hal, tetapi soal politik identitas kita akan cegah gitu. Nah, menurut saya ini indikasi yang sangat baik dan positif. Tinggal menunggu komitmen dari setiap partai-partai politik ya. Karena isu politik identitas ini kita jadi korban lalu kita teriak, tapi kalau kita lihat itu berguna dimanfaatkan, kita manfaatkan juga gitu kira-kira. Sehingga dengan begitu tujuan berpemilu dalam kerangka menyatukan kesatuan kita sebagai bangsa itu tercapai
Jadi pemilu tidak dalam konteks memecah belah kita, tapi pemilu dalam konteks menyatukan kita sebagai sebuah bangsa.